Teman-teman, jadi saya akan menunjukkan ini ada box yang harganya cukup terjangkau ya, di bawah 60.000, yaitu 58 kalau salah 58,9 atau berapa, nanti saya taruh di bawah. Nah, ini adalah box sangat tipis banget ya teman-teman, jadi cukup tipis karena box itu ada yang tipis dan ada yang tipis banget. Nah, yang seperti teman-teman lihat ini adalah box yang tipis banget teman-teman. Nanti kita samakan dengan box yang pernah saya beli pada saat itu ya teman. Ini box mau istilahnya itu klasik ya, cuma bass, treble, balance dan volume. Di sini hanya tempat untuk USB ya teman-teman, dan ini cuma saklar dan ini cuma lampu. Kalau pada saat saya beli memang tidak ada yang namanya kardus, jadi box saja sama plastik ya, jadi seperti ini. Jadi memang nggak ada sama sekali kardus teman-teman. Kita langsung tak buka aja ya, saya buka ya. Nah, itu setelah box dibuka seperti ini ya. Untuk warna dasar yang di dalam ini ada warna putih, kita perdekat dulu ya. Nah, ini putih ya teman-teman, putih. Jadi memang untuk kena potensio memang agak sedikit ke kiri sedikit, nggak berada di tengah ya. Jadi sama seperti yang di sebelahnya ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Mana? Terus untuk dari handle-nya teman-teman bisa lihat ya, kita coba dekat. Kalau dari handle-nya ini dia memang plastik ya. Jadi ini plastik. Mungkin ya harga di bawah 60.000 ya. Jadi saya tidak begitu terlalu mempermasalahkan. Ini plastik ya teman-teman untuk handle-nya. Sama sih. Kalau tapi yang menurut saya yang box ini sudah cukup ya, maksudnya agak lumayan komplit karena sudah ada sirkulasi untuk udara. Jadi kita bisa lihat kalau kita balik seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman akan melihat itu adalah ada lubang ya, itu adalah tempat untuk ventilasi udara teman-teman ya. Nah, itu ada sekitar 9 ya. Nah, itu. Terus untuk dari segi sisi belakang di sini teman-teman bisa lihat ini adalah tempat untuk kipas ya. Ini ukuran 8 ya, kalau nggak salah itu 8 cm. Dan ini adalah untuk jack RCA, pakai jack RCA. Dan ini adalah untuk speaker ya, modelnya masih sistem jepit untuk terminal speakernya ya, terminal output speaker. Dan ini adalah untuk fuse sekring, dan ini adalah kabel AC. Cuma hanya itu aja ya teman-teman. Jadi mungkin yang kurang adalah untuk apa ya, untuk cek antena, itu yang menurut saya. Dan kalau teman-teman perhatikan lihat ya, kita lihat dulu ulas keseluruhan ya. Nah, itu untuk bagian skrup. Nah, ini skrup, lubang skrup ini saya lubangin sendiri. Sebenarnya untuk lubangnya itu cuma ada satu, berada di tengah ya. Nah, melainkan di sini gini. Jadi untuk di lubang di tengah ini dia tidak berada di tengah pas, dia agak sedikit meleset ya. Nah, agak sedikit meleset teman-teman bisa lihat ya, itu dia agak sedikit meleset ya. Nah, agak sedikit meleset, jadi kelihatan agak sedikit meleset dan tidak berada di tengah, jadi ya kurang pas ya. Tapi kalau ini saya paksakan ngambil jari lubangnya agak meleset, ini bisa merusak box ini, karena box ini sangat tipis sekali ya. Karena box itu ada yang tipis dan ada yang sangat tipis sekali. Ini boxnya tipis, dan ini saya kasih skrup 2 ya, yang satu kanan yang satu kiri. Nah, bisa lihat ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tampilan dari belakang ya. Kita lihat tampilan dari sisi. Ini kalau tampilan dari sisi samping ya teman-teman. Nah, ini kebetulan untuk dari sisi samping sudah ada untuk apa ya, untuk lubang skrupnya sudah komplit. Jadi ini memang juga agak sedikit meleset, tapi saya paksain set dikit-dikit ya. Jadi ya mudah-mudahan ini sudah cukup pas ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan buka, coba kita simulasi dikasih dengan komponen yang saya punya, kira-kira mampu di trafo berapa ya. Oke, ini saya padukan dengan box yang saya pernah saya beli pada saat itu ya. Nah, ini box yang pernah saya beli ya, yaitu yang Ranik, teman-teman bisa lihat ya. Ini yang dari Ranik. Nah ya, yang pakai tune control parametric seperti ini. Sedangkan ini adalah untuk tutupnya. Kita coba bandingkan dengan tutup yang harga 100.000, 160 ribuan sama harga yang 50 ribuan, beda jauh ya. Dari segi platnya teman-teman, ketebalannya itu teman-teman bisa lihat ya. Nah, pasti akan kelihatan jauh ya. Coba lihat, agak sedikit lebih tebal ini ya, yang ini sama yang ini ya. Coba teman-teman perhatikan ya. Nah ya, agak sedikit jauh ya.
Jadi kalau dari segi plat memang jauh, tapi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Kita lihat ini yang harga 60 ribuan ya, jadi memang pasti tentu agak sedikit berbeda ya. Yang ini yang harga 160 ribuan, teman bisa lihat ini memang tipis, tapi tipisnya nggak tipis-tipis banget ya. Ini tipis tapi nggak tipis-tipis banget, dan ini yang tipis-tipis banget ya. Oke, kita saya lepas, saya anu ya, sana saya ambil dulu ya yang ini. Nah, ya. Oke, kita fokus box ini aja ya. Oke ya teman-teman, saya coba saya simulasikan dengan komponen yang saya punya dulu ya. Ini kira-kira muat di trafo berapa ya teman. Ini kalau trafo 5 ampere besar muat ya. Kita coba simulasikan pakai komponen-komponen yang saya punya ya. Nah ini teman-teman, ini kalau misalkan saya simulasikan ini pakai trafo 5 ampere besar ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah trafo 5 ampere besar ya. Ini trafo 5 ampere bel ya. Nah 5 ampere besar. Jadi kalau misalkan saya simulasikan dia muat banget. Jadi ini masih sisa mungkin nih sekitar setengah senti ya sama bodi trafo. Jadi kalau misalkan dikasih trafo, dikasih power 150 watt OCL yang seperti saya review kemarin, jadi ini masih masih muat banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini benar-benar masih muat teman-teman ya. Jadi masih longgar ya. Misalkan dikasih trafo yang lebih kecil, 5 ampere kecil, ada masih muat ya. Ini saya simulasikan aja seperti ini, masih kuat, masih muat, dan ini bisa untuk tune kontrol yang lain, bisa untuk yang lain bisa. Jadi masih cukup luas teman-teman ya. Jadi cuma mungkin sayangnya ini platnya memang tipis ya, maklum harga mungkin di bawah 60.000, jadi ya wajar ya teman-teman. Jadi masih muat untuk trafo 5 ampere besar. Mungkin jika mungkin tertarik seperti yang saya punya, mungkin linknya nanti akan saya tulis di bawah ya teman-teman. Bisa silakan beli, silakan, saya belinya di sana ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, jadi cukup, tapi nanti rencananya saya masih agak sedikit pertimbangan dulu, mau saya kasih trafo ukuran berapa ya, 5 ampere kecil atau 5 ampere besar ya. Nanti teman-teman bisa simak video yang akan datang aja ya, kira-kira konsepnya seperti apa. Ini hanya sekedar simulasi aja. Jika teman-teman mungkin ragu ya dengan box ini, untuk trafo 5 ampere besar bisa banget, tapi kalau 10 ampere besar itu nggak bisa ya. Jadi 5 ampere besar bisa, 10 ampere kecil bisa. Kalau untuk box ini 10 ampere kecil bisa ya teman-teman. Jadi seperti ini kalau misalkan konsepnya, misalkan nanti mungkin penataan ini untuk dribblenya OCL, mungkin untuk box yang seperti ini kayaknya saya rasa cukup ya. Mungkin kalau untuk harga dan nanti jadinya seperti apa, mungkin harganya cukup terjangkau ya teman-teman, karena biasanya itu yang paling mahal itu ada di box, ada di driver, dan juga ada jumlah PSU nya berapa untuk elko nya ya teman-teman. Nah mungkin segini aja ya teman-teman, review singkat mengenai box yang harganya di bawah 60.000. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.